Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiqul Inal Azim, kelas 10 MIPA 5, absen 18. Pengertian wawasan Nusantara artinya cara pandang Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Tujuan wawasan Nusantara: 1. Mewujudkan tujuan nasional. 2. Mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Tujuan nasional: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi wawasan Nusantara: 1. Sebagai konsep ketahanan nasional, artinya sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. 2. Sebagai wawasan pembangunan, artinya wawasan Nusantara mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan pandangan geopolitik. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, artinya wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 4. Sebagai wawasan kewilayahan, artinya wawasan Nusantara berfungsi sebagai pembatas negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Peranan wawasan Nusantara: 1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. 3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. 4. Menjalin hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Mengapa Indonesia menerapkan konsep wawasan Nusantara? Karena konsep wawasan Nusantara lahir sebagai respon atau kebutuhan untuk meningkatkan integrasi nasional. Apa yang dimaksud dengan Trigatra dalam wawasan Nusantara? 1. Ketahanan secara geografis. 2. Ketahanan sumber daya alam. 3. Ketahanan penduduk. Apa yang dimaksud Pancagatra dalam wawasan Nusantara? 1. Ketahanan dalam aspek ideologi. 2. Ketahanan dalam aspek politik. 3. Ketahanan dalam aspek ekonomi. 4. Ketahanan dalam aspek sosial budaya. 5. Ketahanan dalam aspek pertahanan keamanan. Mengapa di dalam konsep wawasan Nusantara kita harus memperhatikan aspek Trigatra dan Pancagatra? Karena ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh bila dilakukan upaya pembinaan serta pengembangan terhadap setiap aspek atau gatra secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan perwujudan wawasan Nusantara? Yaitu sebagai konsep untuk mempertahankan dan melestarikan bangsa dan negara, serta wawasan Nusantara harus diwujudkan dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia. Dalam bidang apa saja wawasan Nusantara harus diwujudkan? 1. Perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang politik. 2. Perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. 3. Perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. 4. Perwujudan wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Apa yang menjadi penyebab pudarnya pemahaman atau penghayatan wawasan Nusantara? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pudarnya pemahaman warga negara akan wawasan Nusantara, yaitu: A. Faktor internal. 1. Adanya egosentrisme, artinya paham yang dibangun dari semangat lokal tanpa memperhatikan kepentingan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. 2. Sikap etnonasionalisme, artinya sikap yang menonjolkan etnis tertentu sebagai superioritas dalam seluruh etnis yang ada di Indonesia. 3. Adanya kesenjangan program pembangunan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Yang B. Faktor eksternal. 1. Pengaruh globalisasi. 2. Pengaruh dari konstelasi politik internasional. Misalnya, negara superpower berusaha mencari pengaruh dari negara berkembang untuk melaksanakan ideologi komunis atau liberal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.